Sehingga ada saat-saat di mana pada saat harganya belum tepat untuk dijual, sudah keburu dijual duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terlalu sering termakan FOMO. Ya. Oh, Kadang-kadang semua orang di sekitar kita beli token ini, seperti contohnya kemarin Squid Game, atau sekarang tren NFT ya, semua orang beli NFT. Nah, tapi kita harus tahu kadang-kadang tren seperti itu terjadi sangat pendek, benar-benar sangat pendek. Dan saya bisa melihat NFT ini sesuatu yang berbahaya sih sekarang, karena sebenarnya NFT itu baru ada nilainya pada saat ada pembeli berikutnya. Sehingga kalau misalnya kita asal ikut-ikutan beli NFT tanpa tahu kita bisa menjualnya lagi atau enggak, iya. yang terjadi bakalan uang itu akan hilang, benar-benar jadi seperti abu. Bener-bener rugi jadinya ya Pak ya. Oke baik. Benar-benar rugi, Nah, jadi nggak bernilai sama sekali gitu. nah Pak tadi ngomong-ngomong soal NFT, terus lagi hit soal Gozali nih Pak, sampai muncul koin Lord Gozali. Nah tiba-tiba harganya juga langsung turun drastis. Itu gimana Pak terkait Bapak dan pendapat Bapak soal fenomena ini nih Pak? Saya berpendapat bahwa NFT zaman sekarang ini adalah tren hype sesaat. Ya, ini sama seperti zaman di mana semua orang membuat lukisan rame-rame, kemudian semua menjadi pelukis. Ya. Kemudian orang buru-buru membeli, oh ini lukisan ini yang bagus, lukisan ini bisa dijual lagi. Nggak beda dengan seperti itu. Ya, kalau emang Anda penggemar barang digital, lukisan, dan Anda benar-benar yakin yang Anda beli itu Anda sukai, ya nggak ada salahnya. Tapi menurut saya pribadi, NFT sebelum adanya metaverse, sebelum metaverse benar-benar berjalan, NFT itu cuma akan menjadi hype aja. Jadi akan sangat uh, baik kalau orang berhati-hati dengan Oh, tren NFT baik. ini. Karena NFT ini mirip seperti prosedur jual beli lukisan. Jadi kita membeli lukisan seharga $1.000, kemudian kita cari pembeli berikutnya untuk dijual di harga 1.100. Yang jadi problem adalah apabila lukisan yang kita beli itu tidak ada yang mau beli. Jadi lukisan $1.000 itu waktu kita jual, bahkan $100 pun nggak laku. Nah, kalau itu terjadi, itu artinya uang Anda benar-benar hilang. Karena kita harus tahu, ini benar-benar seperti beli lukisan. Anda benar-benar cuma membeli kenikmatan melihat lukisan itu. Merasa memiliki mempunyai lukisan itu. Jadi untuk tren NFT saya sangat menyarankan untuk trader di Indonesia berhati-hati. Kecuali Anda memang benar-benar penggemar lukisan digital yang Anda beli. Kecuali sekali lagi kalau metaverse sudah berjalan, NFT akan berbeda karena NFT akan bisa benar-benar berfungsi pada saat itu. Tapi saat Oke ini Pak. platform metaverse sendiri belum mature. Belum. Nah, iya Pak, terkait dengan pernyataan Bapak Presiden Jokowi juga ya Pak bulan Desember lalu bilang kalau kita apa going to metaverse gitu kan. Nah, kalau Bapak melihatnya sendiri bagaimana Pak kondisi Indonesia saat ini? Kan tadi Bapak bilang tren NFT ini bergantung sama metaverse ya Pak ya. Analisisnya Kalau bagaimana? saya Kalau menurut saya pribadi, kalau tentang metaverse ini masih yang sangat baru ya. Karena platform Hmm. metaverse sendiri kan belum ada yang benar-benar berkembang dan monopoli market. Kita harus tahu kalau kita bicara pasar teknologi itu punya kecenderungan untuk selalu menuju ke arah monopoli. Itu artinya selalu ada single platform yang akan dipakai oleh sebagian besar orang, dan platform itulah yang bakal benar-benar mempunyai value. Nah, metaverse sendiri saat ini teknologi masih sangat kasar, sangat rough, sehingga saya kira masih sangat baru sih metaverse. Masih belum belum benar-benar kelihatan siapa yang bakal memimpin di bidang ini, dan belum benar-benar kelihatan mana yang teknologi mana yang akan dipakai oleh kebanyakan orang. Tapi saya percaya dengan metaverse. Oke, baik-baik. Nah, Pak, lalu ini saya juga mau ingin bertanya Pak terkait efek metaverse di dunia kripto itu sendiri bagaimana? Tadi kan NFT ya Pak. Efek metaverse di dunia kripto ini sangat menarik ya, karena di dunia kripto sendiri ada banyak platform yang berusaha menjadi uh, penguasa metaverse gitu ya. Nah, akhirnya token-token yang berhubungan dengan metaverse inilah yang kemudian harganya naik cukup tinggi ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa belum ada pemenangnya nih. Jadi kita nggak tahu nih nanti siapa yang bakal platformnya benar-benar menguasai dunia metaverse ini. Karena biasanya yang terjadi adalah yang pemenangnya harganya akan makin luar biasa, akan sangat dewasa seperti Bitcoin sekarang ini. Tapi apabila yang platform yang gagal diterima market, itu ada kemungkinan harganya akan hilang. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu saya juga ingin bertanya ini Pak. Beberapa waktu lalu ya Pak ya, sempat ada pendapat yang menyatakan bahwa
NFT ini tidak sejalan dengan carbon trading ini, Pak. Nah, ini bisa dijelaskan pas dengan kripto sebaliknya gitu. Terkait hal ini bagaimana ya? NFT Karena tidak sejalan dengan carbon trading ya. Ini satu uh, hal yang menarik ya. Karena kita iya, harus tahu kalau kita bicara carbon trading ya, itu kan lebih sifatnya sebagai fungible token. Kalau kita mentokenisasi karbon ya, kita bicara mentokenisasi karbon, itu kita akan membuat karbon itu menjadi sebuah token. Ya. Nah, karbon yang mau ditradingkan kan uh, metrik karbon yang cukup banyak dan sama spesifikasinya. Karena itu yang bakal dijual belikan di market. Nah, kalau kita bicara token